Sebelum tiba di kerajaan Medangkamulan, mereka singgah di pegunungan Kendeng. Keesokan harinya, Aji Saka melanjutkan perjalanan ke kerajaan Medangkamulan. Setibanya di kerajaan Medangkamulan, ia dan Dora singgah di rumah seseorang. Dari berbagai informasi, Aji Saka mendengar bahwa kemarin Prabu Dewata Cengkar murka karena Patih Jugumuda gagal mendapatkan korban. Patih Jugumuda, mengapa kau pulang dengan tangan hampa? Tanya Prabu Dewata Cengkar. Ampun Paduka, janda yang akan hamba bawa sudah kabur duluan. Jawab Patih Jugumuda. Bodoh! Mestinya kau perintah orang untuk mengawasi janda itu. Ampun Paduka. Pergi kamu, bawa janda itu kemari. Patih Jugumuda segera mengerahkan prajuritnya untuk membawa seorang janda yang akan menjadi santapan raja. Singkat cerita, Patih Jugumuda dan prajuritnya menemukan persembunyian janda tersebut. Tok, tok, tok. Hai kau janda yang kuserahkan kepada Paduka Raja. Aku tahu kau sembunyi di rumah ini. Keluar! Seru Patih Jugumuda. Si janda gemeteran. Ia sangat takut dijadikan santapan raja. Waduh, mereka tahu aku di sini. Tolong Akang, jangan sampai aku dibawa ke istana. Pintanya kepada seorang laki-laki asing yang bermalam di rumah itu. Tenang saja, kau tidak usah takut. Jawab laki-laki asing. Cepat keluar! Teriak Patih seraya mendobrak pintu rumah. Dari dalam ruang tengah rumah keluarlah laki-laki asing yang tak lain adalah Aji Saka. Wahai Patih, biar saya saja yang menjadi santapan raja. Bawa aku ke istana. Aji Saka pun dibawa ke istana. Melihat Aji Saka yang perawakannya putih bersih, timbullah hasrat sang raja untuk segera menyantapnya. Terima kasih anak muda, aku sudah tidak sabar menyantapmu, kata Prabu Dewata Cengkar. Tapi Paduka, sebelum menyantapku ada satu permintaan. Apa permintaanmu? Aku minta tanah seluas sorban yang kugunakan. Prabu Dewata Cengkar menyetujui permintaan Aji Saka sambil tertawa. Wah, cuma tanah seluas sorban. Prabu Dewata Cengkar mengira permintaan itu mustahil dipenuhi. Dengan disaksikan banyak orang, Aji Saka memegang sorbannya dan Prabu Dewata Cengkar memegang ujung sorban dengan kedua tangan. Sambil berjalan mundur, Prabu Dewata Cengkar menarik sorban. Namun apa
Cengkar. Akhirnya sampailah Prabu Dewata Cengkar di tepi pantai selatan yang curam. Dia terjatuh, terjebur ke laut dan binasalah tubuhnya. Rakyat Pedang Kamulan bersuka cita karena terbebas dari raja yang kejam. Aji Saka kemudian dinobatkan sebagai raja